Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Pada saat malam ini ya Tuhan, kami rindu untuk kembali diperlengkapi dengan suara kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dan buatlah kami mengerti akan maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27. Tertulis demikian, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal-hal yang penting, kadangkala kita merasakan kebutuhan yang teramat sangat untuk mendapatkan tuntunan suara Tuhan. Untuk keputusan-keputusan tertentu, kita tidak bisa mencari petunjuk detail di Alkitab. Misalnya, apakah saya harus ikut berbisnis di daerah itu? Atau haruskah saya melayani di desa tertentu? Jurusan apa yang harus saya ambil untuk studi saya? Pekerjaan apa yang harus saya lakukan? Dan sebagainya. Kita tentu perlu mendengarkan yang terbaik, yaitu suara Tuhan dalam hidup kita. Dalam renungan kali ini kita akan belajar mengenai 4 suara dalam pikiran kita. Yang pertama adalah suara Tuhan. Suara Tuhan bisa kita dapatkan melalui membaca firman Tuhan. Dan seringkali Tuhan berbicara dalam hati kita melalui Roh Kudus-Nya yang mengingatkan kita akan firman-Nya. Tuhan juga bisa berbicara melalui mimpi. Dan kadangkala bisa juga secara audible, terdengar di telinga kita. Ketika kita mendengar suara Tuhan, respon kita adalah mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Di sini Tuhan mengatakan bahwa domba-dombanya, yaitu orang-orang yang percaya akan Dia, dapat mendengar suara Tuhan. Dasar kita dalam hal mendengar suara Tuhan adalah Alkitab, yang adalah firman Tuhan. Dalam berbagai hal yang spesifik yang berhubungan dengan aktivitas keseharian kita, entah itu pekerjaan, rencana-rencana dalam hidup, dan sebagainya, kita perlu melatih kepekaan untuk dapat mendengar suara Tuhan melalui Roh Kudus di dalam kita. Yang kedua, saudara, suara pikiran diri kita sendiri. Tuhan memberikan kita kemampuan berpikir yang independen atau otonom. Kita bisa mengatur apa yang kita pikirkan dengan bebas. Namun kebebasan berpikir ini perlu kita tundukkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Suara-suara pikiran kita akan dipengaruhi oleh apa yang kita dengar, baca, lihat, dan percayai. Itu sebabnya, saudara, kita perlu meminta Tuhan untuk menolong kita memiliki pikiran yang benar. Dan kita perlu mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang dari Tuhan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 139 ayat 23, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku." Dalam Filipi 2 ayat 5 tertulis, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengecek apakah suara pikiran kita adalah baik, tidak berlawanan dengan firman Tuhan, atau sebaliknya. Miliki pikiran Kristus. Semua pikiran kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, atau sebaliknya juga, pikiran keberanian, kepercayaan diri, semuanya perlu diuji dengan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, suara orang lain. Amsal 15 ayat 22 mengatakan, "Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak."
Ada suara-suara dari orang-orang lain di sekitar kita yang kita dengar dalam pikiran kita karena tersimpan dalam memori. Perlu kita pahami, saudara, bahwa tidak semua perkataan orang lain adalah benar dan harus kita dengarkan. Kita memerlukan hikmat dari Tuhan, supaya kita dapat mengerti mana nasihat yang baik dan yang tidak. Yang keempat, saudara, suara setan. Setan atau iblis bisa berbicara kepada kita untuk menghasut, menipu dan memperdayai, supaya kita melakukan sesuatu. Setan pernah membujuk Hawa. Setan juga pernah membujuk Raja Daud. Dan setan juga berhasil menghasut Yudas Iskariot. Saudara yang dikasihi Tuhan, suara iblis sudah jelas harus kita lawan. Iblis seringkali memakai ayat-ayat firman Tuhan supaya terdengar benar, tapi tujuannya adalah untuk menyesatkan kita. Dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Supaya dapat melawan iblis, kita harus tunduk pada Tuhan dan menuruti firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran apa yang ada pada kita saat ini? Jangan ikuti pikiran-pikiran yang dari setan. Usirlah dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dan lakukan itu dalam hidup kita. Singkirkan suara pikiran kita yang tidak benar. Juga suara dari orang-orang lain harus kita uji dengan firman Tuhan. Biarlah pikiran kita selalu ditundukkan pada terang firman Tuhan dan mengikuti pimpinan Roh Kudus, agar kehidupan kita berjalan seturut dengan rencana Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini, yang mengingatkan kami, supaya kami mendengarkan suara-Mu, dan mengikuti apa yang menjadi perintah-Mu dalam hidup kami. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa dalam berbagai situasi di kehidupan kami, seringkali terasa sulit bagi kami untuk memutuskan sesuatu, oleh karena berbagai hal yang mempengaruhi pikiran kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami kepekaan untuk kami dapat mendengar suara-Mu dan mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Pimpin kami Roh Kudus, pertajamlah ya Tuhan telinga rohani kami, untuk kami dapat semakin mengenal suara-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini, kembali kami akan beristirahat, dan kami mohon perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah ya Tuhan dan sembuhkan mereka. Kuatkanlah yang lemah. Berikanlah semangat baru bagi yang berputus asa. Dan nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya malam ini kami tidur dalam berkat, dalam damai sejahtera, dan dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.